Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Getih Ireng Pengabdi Lelembut. Damar dan Andara yang semakin tua akhirnya meninggal dengan tenang. Anak-anaknya tumbuh besar dan membentuk Trah Darmo Wiloyo yang sangat disegani banyak orang. Sayangnya, kebaikan leluhurnya tidak menurun ke sebagian dari mereka. Kemampuan yang mereka miliki membuat mereka merasa di atas segalanya. Sedo yang merasa iri dengan mereka sesekali mengirimkan teluh dan membunuh bayi dari keluarga Darmo Wiloyo tanpa tujuan yang jelas. Saat ini ia sudah semakin tua. Dirnaya pun sudah mati meninggalkannya. Ia hidup dengan mempersembahkan tumbal pada ratu untuk memperpanjang umurnya. Raden Djarga Darmo Wiloyo, salah satu cucu dari Damar dan Andara, dialah yang pertama kali menyadari keanehan ini dan berhasil menemukan bahwa bayi-bayi yang mati itu adalah ulah Sedo. Ia membawa pusaka cincin bermata hitam untuk melawan Sedo dan mustika Andara yang dikenakan istrinya. Sedo yang mengetahui hal itu mencari cara untuk memisahkan mereka berdua dan menghadapi Raden Djarga sendiri. Cincin pusaka Damar telah diisi olehnya dan menjadi kediaman Ingon yang Raden Djarga dapat dari perjalanan spiritualnya. Ingon berwujud kesatria kerajaan miliknya berhasil mengimbangi Buto yang dibawa Sedo. Namun Sedo sama sekali tidak gentar. Tanpa adanya mustika Andara, Sedo sangat percaya diri menghadapi Raden Djarga. Akhirnya aku bisa balas dendam dengan keturunan Damar, ucap Sedo dengan tawa yang tersengal-sengal. Jangan sombong. Peliharaanmu itu bahkan belum mampu menjatuhkan Ingonku, tantang Raden Djarga. Dengan sekali tatap, Ingon yang dibawa Raden Djarga segera terbakar dan menghilang bersama dengan nyala api. Hal ini membuat Raden Djarga menjadi panik. Ia merapalkan ilmu yang ia miliki, namun itu semua sia-sia. Sedo memerintahkan butonya untuk menyerang Raden Djarga hingga tidak berdaya. Tubuhnya bergelimang darah, namun Sedo enggan menghabisinya. Bunuh saja saya, ucap Raden Djarga dengan suara yang hampir hilang. Kekuatan pusakamu itu tidak akan mampu melawan abdi dalam sepertiku. Membunuhmu hanya akan menghilangkan kesenangan. Aku lebih suka membunuh keturunan kalian satu persatu dan menyaksikan keputusasaan kalian, jawab Sedo. Sedo pun memerintahkan anak buahnya untuk melucuti pakaian Raden Djarga dan membuangnya yang sudah tidak berdaya di tengah keramaian pasar untuk menghinanya. Di satu sisi istrinya juga tidak pernah kembali setelah dipisahkan oleh Sedo. Penghinaan yang diterima Raden Djarga tidak berhenti sampai di situ. Besoknya, ia mendapat kabar bahwa istrinya ditemukan mengambang di sungai tanpa sehelai pakaian pun dalam kondisi tidak bernyawa. Mustika Andara pun sudah menghilang. Disinilah Raden Djarga merasakan ada pengkhianat di antara Trah Darmo Wiloyo. Itu karena tidak ada yang bisa menggunakan atau merebut mustika itu selain mereka yang memiliki darah Darmo Wiloyo. Dibakar dendam yang kian mendalam, Raden Djarga mencari cara untuk membalaskan perbuatan Sedo yang merupakan bagian dari Trah Brotowongso. Kini tidak mempercayai saudara-saudaranya lagi dan memilih mencari keberadaan sosok yang bisa memberikan kekuatan kepadanya untuk menyaingi kekuatan Sedo. Perjalanan membawa Raden Djarga sampai tengah hutan di mana orang mengetahui tempat itu sebagai kerajaan demit. Raden Djarga memilih untuk mengabdikan dirinya pada keraton itu hingga mendapat kekuatan seperti yang dimiliki Sedo. Membalas perbuatan Sedo, Raden Djarga membantai keturunan-keturunan Brotowongso yang berhasil ia temui.
Perang antar ilmu hitam antara kedua Trah terjadi hingga memakan banyak korban. Permusuhan antar Trah ini berlanjut turun-temurun hingga mereka berebut mencari tumbal dan kekayaan untuk mendapatkan kekuatan melawan musuhnya masing-masing. Mustika Andara pun ditemui dimiliki oleh salah satu keturunan Darmo Wiloyo yang lain, yang menyebabkan orang itu ditunjuk untuk menjadi pemimpin Trah karena bisa menahan gemburan ilmu hitam Shadow dan keturunannya. Saat keadaan mulai aman, sebagian dari mereka yang mulai sadar memilih untuk mengasingkan diri dan mencari cara untuk bertobat. Sementara sebagian mereka masih menikmati kekuatan yang mereka miliki untuk memenuhi hasrat mereka masing-masing. Demikianlah flashback dari antar Trah yang saling balas dendam. Di sisi lain, sementara itu di masa sekarang, leluhur? Tanya Nyi Sendang Rangu. Iya Nyi, mantra itu hanya bisa menghubungkan kami dengan leluhur kami dengan perantara keris raga sukma. Jelas Pak Le. Nyi Sendang Rangu tertawa kecil dengan wajahnya yang manis. Lah, kalian ini manusia atau jin? Kenapa bisa ngira kalau saya ini leluhur kalian? Saya ini bangsa jin, bukan roh manusia yang belum tenang. Jelasnya. Lantas kenapa Nyi Sendang Rangu bisa hadir dengan mantra ini? Tanyaku. Nyi Sendang Rangu kini berganti menghampiriku dan mulai menceritakan sesuatu. Untuk menyempurnakan mantra ini, dulu leluhurmu, Widarpa Dayu Sambara, melakukan semedi di tengah sendang, jauh sebelum Sendang Rangu terbentuk. Saat itu ia mencari berbagai cara untuk melindungi keturunannya. Widarpa sadar, ajian Segoro Demit miliknya membuatnya tidak dapat mendekat ke orang-orang yang ia sayangi. Sesekali ia menghampiri anak dan istrinya dan memantaunya dari jauh. Namun ia tidak berani mendekat karena takut tiba-tiba ilmunya menguasai mereka dan menyakiti mereka. Melihat tingkahnya itu, aku sang penunggu sendang tertarik dengannya. Sekali aku mencoba menggodanya, namun cintanya pada istrinya yang bernama Nyai Suratmi benar-benar tidak tergoyahkan. Saat ia mengamuk dikuasai ajian Segoro Demit, aku mengirimkan hujan dari sendangku yang bisa menahan kekuatan jahat yang menguasainya. Hal ini terus berulang-ulang selama bertahun-tahun hingga ia menemukan mantra itu. Dengan gaya lucunya yang khas, Widarpa dengan malu-malu meminta bantuanku untuk menyempurnakan keris Rogo Sukmo yang dimiliki Daryana menggunakan air dari sendangku. Tujuannya untuk menghubungkan rohnya dan keturunannya yang masih hidup. Di sisi lainnya, keturunannya bisa membantu leluhurnya yang belum tenang. Tiap rintikan hujan yang menetes di setiap kemunculan Widarpa dan Daryana adalah tetesan air dari sendang tempatku bertemu dengan Widarpa dulu. Itulah yang menghubungkanku dengan mantra ini. Entah mengapa, aku tersenyum-senyum sendiri mendengar cerita Nyi Sendang Rangu. Kenapa Danan? Kok ketawa-ketawa sendiri? Tanya Cahyo. Seneng aku Cahyo. Ternyata di pengasingannya Eyang Widarpa ndak sendirian. Ada Nyi Sendang Rangu yang nemenin, jawabku. Nyi Sendang Rangu kembali tersenyum. Namun peranku hanya sampai di situ. Widarpa memutuskan untuk bertemu terakhir kalinya dengan Daryana dan menurunkan mantra itu padanya. Setelahnya ia mengembara hingga kembali mengakhiri hayatnya di tempat yang sekarang disebut dengan nama Alas Mayit. Lanjut Nyi Sendang Rangu. Lalu bagaimana Nyi Sendang Rangu bisa memiliki hubungan dengan Darmo Wiloyo? Tanya Mas Jagat yang juga penasaran. Aku tidak pernah mengabdi pada Trah Darmo Wiloyo. Namun leluhur mereka, Mbah Sarjo, dan keluarganya mengabdikan diri untuk melindungi tempatku berasal. Longsor besar menghancurkan satu desa, dan mereka yang membangun desa itu dengan menggantungkan hidup dari mata airku. Ketulusannya membuatku ingin hidup bersama mereka. Aku memastikan tidak ada bencana atau ilmu hitam yang akan menyakiti mereka. Sampai suatu ketika, keturunan mereka termakan oleh nafsu duniawi dan saling membunuh. Mbah Sarjo sampai mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka.
Itulah saat terakhir aku membantu Damar dan Andara menentukan takdir mereka sendiri dengan membawa nama Trah Darmo Wiloyo. Sayangnya, kebaikan mereka tidak menurun ke keturunannya. Aku menoleh pada Nyai Kanjeng dan Raden Anjar yang menunduk. Sepertinya mereka menerima teguran dari Nyi Sendang Rangu secara tidak langsung. Nyai Kanjeng mengumpulkan keberaniannya. Ia mendekat ke arah Nyi Sendang Rangu dan seketika berlutut. Saya mengakui semua dosa saya, Nyi. Namun saya mohon, lindungi Tika. Setidaknya saya bisa memberikan hidup yang tenang untuknya setelah semua perbuatan saya, ucap Nyai Kanjeng. Ucapan itu membuat Nyi Sendang Rangu menoleh kepada Nyai Kanjeng. Seketika wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya menghitam dengan urat yang menguning menatap Nyai Kanjeng. Tika sudah dalam perlindungan saya. Sekarang kamu sudah bisa mati, balas Nyi Sendang dengan suara yang mengerikan. Tunggu Nyi, sabar, jangan galak-galak, ucap Cahyo dengan polosnya. Nyi Sendang Rangu merespon ucapan Cahyo. Namun ia lebih tertarik dengan nenek leluhur Nyai Kanjeng ini yang pernah menyandang nama Nyai Betari itu. Ia menatapnya dengan tatapan sedih. Namun wajahnya tidak berubah seperti saat berhadapan dengan Nyai Kanjeng. Dosa leluhurmu membuatmu mengambil jalan ini. Ikutlah aku ke Sendang Rangu. Kamu bisa beristirahat di sana dengan tenang dan memurnikan dosa-dosamu, tawar Nyi Sendang Rangu. Nenek itu terlihat menitikkan air mata. Sepertinya pertemuan dengan Nyi Sendang Rangu adalah penantian yang ia tunggu semasa hidupnya. Ia berlutut berterima kasih, namun Nyi Sendang Rangu menahannya. Jangan pernah berlutut pada sosok jin apapun wujudnya. Kami tidak sebanding dengan Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak mengampuni dosa-dosamu, jawab Nyi Sendang Rangu. Baik Nyai, sekarang saya sudah siap, ucap Mbah sambil menitikkan air mata yang haru. Nyi Sendang Rangu mengibaskan selendangnya, dan seketika Mbah kehilangan kesadaran. Rangkaian doa kami bacakan untuk mengantar kepergiannya. Aku akan menyusul kalian setelah mengantarkan Roh Yati dan Mbah Betari ke Sendang. Pamit Nyi Sendang Rangu yang segera menghilang bersama rintikan hujan yang mengiringinya. Dengan singkat kami menguburkan jasad Mbah Nyai Betari dan kembali ke jalur kami menuju mes, kembali dengan helikopter darat milik Mas Jagat. Kali ini mes terlihat sangat berdebu seperti tidak terurus. Tidak ada lagi penduduk yang menghampiri tempat ini. Namun sekali lagi, aku merasakan perbedaan energi saat memasuki bangunan ini. Pak Le ngerasain juga? Tanyaku. Pak Le mengangguk. Nyai Kanjeng dan Raden Anjar terlihat ragu saat memasuki mes ini. Namun saat melihat Tika dan Ajeng, mereka memutuskan untuk masuk ke tempat yang sebelumnya mereka anggap menjijikan itu. Aku memperhatikan Nyai Kanjeng yang melangkah ke atas dan menatap kamar di lantai atas dengan tubuh yang bergetar. Ia melihat kamar itu. Kamar tempat ia menyimpan jasad anaknya yang ia kira masih hidup. Sekali lagi air matanya menetes. Ia seperti sudah menyadari kesalahannya sepenuhnya. Aku dan Cahyo yang tahu jelas kejadian itu tidak mampu berkata apa-apa. Nyai Kanjeng mengusap air matanya dan kembali turun ke bawah. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih. Saya bertemu kalian sebelum semuanya jauh terlambat, ucap Nyai Kanjeng pada kami. Aku dan Cahyo saling menatap dan tersenyum sambil melanjutkan membereskan ruangan ini seadanya. Sementara yang lain membersihkan kamar yang dulu digunakan oleh Yanto saat terjebak di tempat ini. Ini diirit-irit. Kita tidak tahu akan berapa lama kita di tempat ini, ucap Mas Jagat yang menurunkan 2 dus yang kuduga berisi makanan instan dan keperluan logistik. Matur nuwun Mas, sebenarnya kami juga membawa, tapi mobilnya masih ketinggalan di mulut hutan tadi, ucap Pak Gito sungkan. Sama-sama, udah tenang aja Pak, jawab Mas Jagat sambil menepuk pundak Mas Gito. Setelah berdiam beberapa saat, Tika berlari ke salah satu ruang di belakang. Ia seperti mengutak-atik sesuatu. Setelahnya terdengar suara air yang mengalir dan benda yang bersuara seperti genset.
Seketika bangunan ini menjadi lebih terang, walau hanya dengan lampu bohlam sederhana berwarna oranye. "Kok kamu tahu seluk-beluk bangunan ini, Tika?" tanya Dirga. Tika inget, dulu Ningsih yang sering disuruh masuk ke tempat ini untuk beres-beres dan ucapnya terputus. "Dan menyiramkan darah ke jasad di lantai atas." Tika tertunduk dan terlihat gemetar saat ingat kejadian itu. Namun Ajeng, sepupunya yang ada di sebelahnya, merangkul bahunya layaknya seorang kakak yang menjaga adiknya. "Nah gitu dong, Tika keren. Lihat tuh Pak Lek dari tadi masih berusaha nyalain api ke kayu bakar dari luar. Udah tahu tadi hujan," ucap Cahyo. "Enak saja, namanya juga usaha," balas Pak Lek dengan sedikit malu. Saat ini kami merasa tempat ini cukup aman. Tidak ada satupun serangan yang mendekat. Namun kami tidak tahu ini semua karena tempat ini atau memang karena musuh kami sedang mengumpulkan kekuatan. Di sisi lain, Raden Sarwakusumo, bukannya mereka juga keluarga Nyai Kanjeng? Tapi kenapa mereka seperti terlihat membenci Nyai Kanjeng? Tanya Dirga sambil mengantarkan minuman hangat yang baru saja ia buat ke tengah-tengah kami. Dulu, mustika dan cincin pusaka Darmo Wiloyo dimiliki oleh leluhur Raden Sarwakusumo. Namun ia dijebak oleh Sedo Protowonso. Istrinya yang mengenakan mustika Andara dibunuh dan mustika itu hilang. Hal itu membuatnya menganggap ada pengkhianat di antara terah Darmo Wiloyo, yang membuatnya hampir tidak mempercayai saudaranya. Jelas Nyai Kanjeng. Hehehe, rumit juga ya malah keluarga Nyai Kanjeng. Dirga enggak jadi nanya deh, lanjut Dirga. Ini sudah malam hari, namun tidak ada tanda-tanda serangan ilmu hitam ataupun kemunculan makhluk gaib, hingga kami memutuskan membiarkan sebagian dari kami untuk beristirahat dan berjaga bergantian. Aku mengecek lagi lewat jendela. Memang tidak terlihat apapun di luar, namun instingku merasakan ada yang aneh. Sebelum aku kembali, aku pun mencoba memastikan keluar, dan benar. Tepat saat aku membuka pintu dan melangkahkan kaki meninggalkan rumah ini, semua pemandangan di luar tidak seperti yang terlihat dari dalam. Banaspati melayang-layang di antara bangunan ini. Siluman ular berbadan manusia sudah mengintai kami di sudut-sudut pohon. Roh makhluk wanita yang melayang-layang mengintai ke setiap sisi bangunan itu. Dan semua makhluk itu dipimpin oleh sepasang makhluk raksasa, persis seperti yang menghampiri rumah Raden Anjar. "Cahyo, Pak Lek, kesini!" teriakku yang merasa gentar melihat semua serangan ini. Cahyo dan Pak Lek segera berlari menghampiriku. Seketika ekspresi mereka berubah serupa denganku. Dan seseorang yang muncul dari dalam kegelapan berkata, Mereka yang menggagalkanku mendapatkan 100 tumbal. Mereka dari Terah Sambara dan satu lagi dari Terah Rojo Pedes." Dia adalah dukun yang menipu Nyai Kanjeng. Walau dia lemah, aku memang sudah menduga kalau dia dilindungi oleh sosok yang kuat. "Nan, Rojo Pedes Nan," bisik Cahyo. Aku sedikit menahan ketawa. "Iki serius loh, ojo bercanda," balasku pada Cahyo. Mendengar keramaian di luar, Jagat pun menyusul kami. Dan sepertinya ia sudah menduga apa yang terjadi. Dirga diperintahkan untuk tetap di dalam menjaga yang lain. Wes, coba kita hadapi. Toh cepat atau lambat kita akan menghadapi mereka juga kan? Ucap Pak Lek. Aku mengangguk dan menghampiri dukun itu yang ternyata tidak sendiri. Seorang kakek tua ada di belakangnya. Tepat saat kemunculannya kekuatan besar menyapu sekitar kami. Rasa merinding tidak dapat kami hindari. Mbah Sedo. Dukun itu menunduk menyambut kehadiran seseorang yang disebut dengan nama Mbah Sedo. Tua, sangat tua. Tubuhnya terlihat renta, namun hawa hidupnya masih sangat besar. Seolah bukan tubuh fisiknya lagi lah yang menyangga kehidupannya. Ia hanya memakai baju seadanya, dengan berbagai jimat terikat di lehernya. Jangan habisi mereka, habisi dulu orang-orang terdekatnya, perintah Sedo pada dukun itu. Dukun itu tertawa terkekeh mengerti dengan perintah tuanya itu. Ia menerima 2 buah pusaka berbentuk batu hitam dari Mbah Sedo
dan bersiap melemparkannya. Ini buah atas perbuatan kalian. Dukun itu melempar benda itu ke udara dan sosok makhluk seperti ular besar melayang menuju dua tempat yang berbeda. Apa yang kalian lakukan? Tanyaku pada dukun itu. Yang satu ke desa Kandimaya menemui sinden cantik, dan yang satu ke desa di belakang pabrik kuda menemui istri seseorang, dan mereka akan menjadi mayat. Jawab dukun itu sambil terkekeh. Beraninya kalian? Ucap Mas Jagat yang menyadari bahwa kedua tempat itu adalah kediaman bule dan ibuku. Namun aku menahan Mas Jagat dan memintanya untuk tetap tenang. Tapi mereka dalam bahaya, Nan. Mas Jagat terlihat panik. Sudah tenang dulu. Kita fokus dengan yang ada di hadapan kita. Potong Pak Le. Kalian tidak usah sok tenang. Sebentar lagi mereka akan menjadi mayat dan menjadi makanan ingon kami. Lanjut dukun itu dengan puas. Tak menunggu berapa lama, tiba-tiba dukun itu terhentak dan memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Kenapa? Ini kenapa? Dukun itu terlihat panik. Apa yang kau ikat dengan kedua ingon yang kau perintahkan agar mereka patuh? Tanyaku tenang. Nyawanya. Seseorang yang dipanggil Mbah Sedo itu yang menjawab pertanyaanku dengan tenang, sementara dukun itu kesakitan. Bah, mereka kalah. Ada sesuatu yang menjaga orang-orang itu, ucap dukun itu. Kedua siluman ular itu kalah ternyata. Aku menarik nafas lega. Cahyo pun tersenyum dan maju menghampiriku. Rupanya Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melindungi ibu dan bule melalui mereka. Dan kami hanya perlu khawatir kalau ingonmu sanggup mengalahkan salah satu monyet kembar ala Swetan yang mampu memimpin pasukan ras kerahutan Wanamarta. Kenalan dulu, namanya Kliwon, ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo, aku juga memperingatkan mereka. Kami hanya perlu khawatir kalau ingonmu mampu menghancurkan bukit batu yang dijaga Buto Ireng, sang raksasa pelindung bukit batu yang sudah di sana selama ratusan tahun. Lanjutku. Pak Le terlihat tersenyum lega mengetahui hasil ini. Setelah ini aku harus berterima kasih pada Buto Ireng, yang pasti dialah yang membantu ibu dan warga desa Kandimaya dari serangan dukun itu. Apa yang kalian berikan sampai ingon-ingon sekuat itu bisa patuh pada kalian? Ucap dukun itu. Aku dan Cahyo saling menatap. Opo iya, pisang Budarmi? Jawab Cahyo dengan polos sambil menggaruk kepalanya. Kalau aku apa ya? Nggak tak kasih apa-apa. Paling tak ceritain wayang, tambahku, biar dukun itu sewot. Kalian jangan bercanda. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, dukun itu tiba-tiba terjatuh. Sesuatu seperti kembali ke dalam tubuhnya. Itu adalah dua sosok ular raksasa yang ia utus untuk membunuh bule dan ibu. Layaknya peliharaan buas yang gagal mendapat mangsanya, ular itu berbalik menyerang dukun itu dan menggigiti tubuhnya. Tanpa ampun, ular-ular itu melilit tubuh renta itu hingga suara tulang yang remuk terdengar sampai ke telinga kami. Aku sedikit membicingkan mata dan menjauhkan telingaku, berusaha untuk tidak mendengar dan tidak melihat kejadian mengerikan itu. Tolong, Mbah, pinta dukun itu. Namun Mbah Sedo seperti tidak peduli. Tak lama setelahnya, darah hitam dukun itu bermunceratan dari dalam lilitan ingon ular kembar yang menghabisi dukun itu dengan beringas. Pale, ada roh yang kami tenangkan bila supaya kita berhati-hati sama mereka yang berdarah hitam. Katanya mereka sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Tanyaku pada Pak Le. Entanan, Pak Le juga tidak tahu. Tetap ikuti nuranimu, ucap Pak Le. Mbah Sedo Brotowongso, dia adalah sosok yang diceritakan Nyai Kanjeng dan Nyi Sendang Rangu sebagai sosok manusia yang sudah hidup ratusan tahun. Kekuatannya sama sekali tak terukur. Bagaimana kalau kalian juga jadi abdi seperti saya? Kalian akan dihormati dan mendapat kekayaan yang melimpah, ucap Mbah Sedo menggoda. Tak satu pun dari kami yang bergeming. Kau sudah tahu jawabannya, jawab Cahyo. Baru saja Cahyo selesai berbicara, tiba-tiba sosok Mbah Sedo sudah tak ada di belakang kami. Ya sudah, kalau begitu mati saja,
ucapnya sambil bersiap menusukkan keris ke tubuh Cahyo. Namun Jagat dengan sekatan menahannya dengan kerisnya. Kami selamat. Namun keris Mas Jagat yang ia gunakan untuk menahan serangan Basedo pecah berkeping-keping. Cahyo yang melihat keadaan itu segera menarik sarungnya, membacakan ajian penguat raga, dan mencoba menyerang tubuh Basedo. Sayangnya, malah Cahyo yang terpental dengan kekuatan yang memancar dari tubuh Basedo. Serangan Cahyo memberiku kesempatan untukku menarik keris Raga Sukma dan menahan serangan Basedo berikutnya. Sebuah ledakan energi terjadi dari dua keris pusaka yang beradu, hingga membuat jarak di antara kami. Jagat, itu keris opo toh? Kok sekali serang udah hancur? Tanya Pale. Lah kan aku beda sama kalian yang dapat warisan pusaka. Kerisku tak cari sendiri kok, jawabnya. Lah iya, nyari di mana? Tanya Pale. Pasar Kelitian. Jawab Mas Jagat dengan malu. Yowes, di dalam aja, jagain yang lain daripada kenapa-kenapa, perintah Pale. Aku yang mengingat kekuatan Mas Jagat saat di rumah Raden Anjar, terpikirkan sebuah ide agar Mas Jagat bisa ikut bertarung. Jangan, Mas Jagat ikut saya. Cahlo Pale tahan mereka sebentar. Aku segera menarik menjaga Mas Jagat masuk ke dalam mes, sementara Cahyo dan Pale setuju menahan Basedo. Dirga, teriakku. Kenapa Mas? Saud Dirga yang segera menghampiri kami. Keris Mas Jagat rusak, ucapku. Dirga bersiap mengambil kerisnya, namun aku menahannya. Percuma, kesaktian keris itu hanya bisa digunakan olehmu. Tolong jaga ragaku. Jika terjadi sesuatu segera tarik sukmaku. Perintahku yang segera disetujui oleh Dirga. Keris Raga Sukma memiliki dua wujud, wujud fisik dan wujud gaib. Dengan ini Mas Jagat bisa menggunakan wujud fisik keris Raga Sukma. Saat itu juga Mas Jagat mengerti maksudku. Ia mengambil keris dari ragaku dan kembali bersiap keluar lagi untuk membantu Pak Le. Tepat saat keluar dari mes, sebuah pemandangan yang jarang terjadi terlihat di hadapan kami. Pak Le, awas, ekor ularnya di belakang, teriak Cahyo yang segera direspon oleh sapuan kaki Pak Le ke arah ekor ular yang akan menyerangnya. Jangan tahan kerisnya, tahan tangannya Jul, perintah Pak Le yang segera direspon Cahyo dengan memukul lengan Basedo yang bersiap menyerangnya. Layaknya sebuah tarian yang harmonis, Pak Le dan Cahyo menghalau semua serangan yang mengarah kepada mereka dengan ilmu bela diri dan ilmu batin yang mereka latih sejak Cahyo kecil. Tanpa pusaka, tanpa ingon, tanpa bantuan Wanasuro ataupun keris Sukma Geni juga, mereka hebat ya Nan. Suatu saat Dirga pasti akan sehebat kalian juga, ucap Mas Jagat yang terkagum dengan ilmu mereka berdua. Saat semakin banyak Ingon Broto Wongso yang ikut bertarung, aku dan Mas Jagat segera memasuki pertarungan dan menghabisi satu persatu makhluk yang berada di sekitar kami. Ide bagus Danan, ucap Cahyo. Aku penasaran, sekuat apa Mas Jagat kalau dia bertarung dengan pusaka yang sebenarnya? Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Dio sebagai penulisnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton kisah ini di sini. Terima kasih ya. Dan teman-teman bisa mampir ke channelnya Mas Dio, juga masuk ke channel cadangan admin ya. Kalau di channel cadangan admin itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja, nanti otomatis menuju ke channel tersebut. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.